Saudaraku Shalom, saya menyampaikan renungan pendek pagi ini kepada saudara dengan tema orang benar akan hidup dalam damai dan sukacita. Teksnya diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 1-13. Berbunyi demikian. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi aku mendengar seruanku. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu. Karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur menganga. Lidah mereka merayul. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Allah, Engkau memakari dia dengan anugerahmu. Seperti perisai. Saudaraku sekalian, orang benar akan hidup damai dan sukacita. Itu yang kita baca dari teks kita ayat 12 dan 13. Saudaraku, kita semua sadar bahwa hidup kadangkala diwarnai dengan berbagai warna dan keadaan. Persoalan bisa menghilangkan sukacita kita. Kekhawatiran dan kerisauan bisa mengancam sukacita dan sejahtera dalam kehidupan. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sejahtera dan sukacita itu berkaitan erat dengan gaya hidup yang benar. Orang yang kaya raya, tetapi mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, maka damai sejahtera dan sukacitanya tidak akan ada. Seorang yang melakukan korupsi, walaupun dia naik mobil Mercy, dia akan resah, gelisah setiap hari. Karena itu, saudara, yang kita lihat tadi adalah bahwa orang yang benar, yang berharap pada Tuhan, yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, dialah orang yang akan bersukacita. Karena dia punya Tuhan yang menjadi perisai penolong dalam segala kesesakan dan kesulitan. Orang yang benar, hidup benar, akan bisa menikmati damai sejahtera, bahkan sukacita, walaupun hidupnya diwarnai keterbatasan dan bahkan bisa jadi keprihatinan. Namun saudara sekalian, kebenaran, hidup benar adalah rancangan dan kehendak Tuhan bagi orang percaya. Dan dia menjadi kunci damai sejahtera. Jangan sampai kita lupa prinsip ini. Harta, kekayaan, kenikmatan duniawi bukanlah segalanya. Tidak jarang orang kaya raya tapi bunuh diri. Tidak jarang orang kaya raya tetapi melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Orang kaya tapi tidak punya damai sejahtera. Saudara, mengapa? Karena orang benar yang hidup sesuai dengan imannya akan hidup dengan damai dan sukacita. Sebab Tuhan sumber rahmat dan berkatnya. Tuhan adalah penolong dan perisainya. Mari kita bersandar pada Tuhan dan hidup benar supaya kita damai dan sukacita. Jangan sampai damai sejahtera pergi. Jangan sampai sukacita menjauh dari hidup ini. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu, terima kasih untuk hari ini, sabda Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Kami sadar bahwa sukacita dan damai sejahtera itu berkaitan dengan hidup benar dan hidup beriman. Tuhan tolong kami supaya kami tidak silau terhadap dunia,
Tolong kami supaya kami selalu dengar dengan sabda Tuhan. Tolong kami supaya kami melakukan kehendak dan firman. Berkati gereja Tuhan, GKNF gereja kami yang pada tahun ini berulang tahun yang ke-41. Kiranya melalui gereja ini kami semua diberkati dalam kebersamaan, dalam hidup penuh kasih dan persaudaraan. Bapak terima kasih. Berkati negeri kami juga. Haleluya. Amin. Selamat pagi.